Belajar bahasa Arab lebih mudah bersama Aisar. Aku bisa bahasa Arab. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, yang dengan nikmat-nikmat tersebut kita masih dapat menjemput berbagai ladang-ladang kebaikan, dan semoga Allah jadikan kita hamba-hambanya yang diberikan niat dan semangat untuk menjemput ladang-ladang kebaikan tersebut. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita yang mulia Muhammad, beliau yang telah menyampaikan risalah Islam ini dengan sempurna, dengan sejelas-jelasnya, dengan cara yang paling terbaik. Beliau adalah gurunya para sahabat radhiyallahu anhum, generasi terbaik umat ini. Mudah-mudahan kita dapat menjadi umatnya yang senantiasa berjalan di atas petunjuk yang telah beliau sallallahu alaihi wasallam tunjukkan kepada umat ini. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Mengawali pembelajaran kita pada malam hari ini, kita sedikit menyinggung mengenai pentingnya istiqamah dalam belajar. Pentingnya istiqamah dalam belajar sudah bukan sesuatu yang asing. Kita melihat ada banyak pembelajaran di luar sana, dan ini adalah sebuah nikmat. Nah, hakikatnya ini adalah sebuah nikmat. Kita diberikan kemudahan untuk belajar melalui media-media yang telah berkembang di hari ini. Akan tetapi nikmat ini kadang kurang bisa kita syukuri dengan baik, yakni dengan ketidakistiqomahan atau ketidakseriusan atau ketidakdisiplinan belajar kita. Dahulu para ulama kita, wasilah-wasilah untuk mencapai ilmu sangat sedikit dan sulit ditempuh. Sebagian mereka mendapatkan satu hadis, mereka harus menyiapkan perbekalan, menyiapkan tunggangan, kemudian menempuh perjalanan 1 bulan lamanya hanya untuk mendapatkan satu hadis yang tentunya sangat berharga. Namun dengan usaha yang keras tersebut, Allah jadikan ilmu yang ada pada para ulama kita berkah dan senantiasa mengalirkan pahala kepada para ulama kita, meskipun jasad mereka telah terkubur di bawah tanah. Rahimahumullah. Dan di antara penyebab ketidakistiqomahan ini adalah antum bisa sebutkan berbagai banyak alasan. Nah, kita bisa sebutkan berbagai banyak alasan untuk
ketidakistiqomahan atau ketidakdisiplinan dalam belajar. Yang mana muara dari alasan-alasan ini adalah bahwasanya kita tidak memprioritaskan pembelajaran tersebut. Nah, kita tidak memprioritaskan pembelajaran ilmu syar'i tersebut. Dan tidak adanya prioritas ini adalah lahir dari apa? Dari kurangnya pengetahuan kita terhadap nilai dari ilmu yang kita pelajari. Kurangnya pengetahuan kita, kesadaran kita terhadap nilai dari ilmu yang kita pelajari. Karena itu diantara cara untuk menjaga keistiqomahan kita dalam belajar apa saja itu, yaitu dengan mengetahui nilai keutamaan dari apa yang kita pelajari. Yang ini akan banyak kita dapati pada buku-buku mengenai adab dalam belajar. Nah, dalam kitab-kitab, buku-buku mengenai adab dalam belajar, keutamaan ilmu syar'i, keutamaan orang yang mencari ilmu, keutamaan seorang alim yang berilmu, mengamalkan dan mendakwahkan ilmunya, keutamaan orang yang memiliki ilmu. Nah, karena itu perbanyaklah membaca, menggali pengetahuan mengenai nilai ilmu syar'i itu sendiri. Agar apa? Agar kita menjadi orang-orang yang memprioritaskan pembelajaran ilmu syar'i tersebut. Naam, kita memiliki kesibukan. Setiap orang memiliki kesibukan. Namun tentu saja kesibukan ini jangan sampai melalaikan kita dari sesuatu yang wajib yang lainnya, yaitu talabul ilmi, yaitu menuntut ilmu syar'i. Setiap orang memiliki bagian kewajiban untuk menuntut ilmu. Nah, setiap orang memiliki bagian kewajiban untuk menuntut ilmu syar'i. Baik, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pembelajaran bahasa Arab kita pada pertemuan yang lalu kita telah sampai di latihan yang kelima. Latihan yang kelima masih berkaitan dengan kata laisa. Masih berkaitan dengan kata laisa. Dan laisa, sebagai pengingat, laisa ini memiliki amal, dan amalnya laisa adalah dia menjadikan isimnya dalam keadaan rafa, sehingga kita memberikan tanda rafa padanya, dan menjadikan khobarnya dalam keadaan nasab, sehingga kita memberikan tanda nasab padanya. Dan laisa ini dipergunakan untuk menafikan atau meniadakan. Nah, dan kita masih berada di latihan kata laisa di sini. Kita coba berlanjut sekarang kepada latihan yang keenam. Di sana perintahnya ajib anil as'ilatil atiyati bin nafi musta'milan laisa. Ajib anil as'ilatil atiyati bin nafi musta'milan laisa. Jawablah pertanyaan-pertanyaan yang berikut ini dengan nafi, peniadaan, dengan menggunakan laisa, dengan menggunakan kata laisa. Kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di bawah ini dengan kalimat negatif, dengan peniadaan, dengan menggunakan kata laisa. Taib. Untuk nomor yang pertama di sana
Ana contohkan di sini pertanyaannya. Di sana ada amuhandisun abuka. Amuhandisun abuka. Apakah bapakmu adalah seorang insinyur? Apakah bapakmu adalah seorang insinyur? Amuhandisun abuka. Karena di sini kita mendapati hamzatul istifham, maka tentu kita menjawab dengan na'am atau la. Dan di sini kita ingin menjawabnya dengan nafi, kalimat negatif, maka kita menjawab dengan la. Kita katakan la huwa laisa bimuhandisin. La huwa laisa bimuhandisin. Tidak, dia bukan seorang insinyur. Tidak, dia bukan seorang insinyur. Di sini kita perhatikan ada laisa di sana untuk menafikan, dan isim laisa di sana adalah dhamir yang tersembunyi, dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa. Dhamir yang tersembunyi perkiraannya adalah huwa, dia, ya. Dan di sini sebagai khobarnya adalah muhandis di sana. Sebagai khobarnya di sana adalah muhandis. Dan karena ada harful jarba, nah kita sudah katakan pada pertemuan yang lalu bahwasanya kita boleh menambahkan harful ba sebelum khobarnya. Untuk apa? Untuk menguatkan, untuk penguatan, untuk taukid. Sehingga muhandis di sana dia berada dalam keadaan jar, bimuhandisin. Taib. La huwa laisa bimuhandisin. Tidak, dia bukanlah seorang insinyur. Baik. Untuk nomor yang kedua, coba dijawab Al-Akh Ibnu yang ada di studio. Nah, Ustaz. Isnan amudarrisatun ummuka. La laisa ummi laisa bimudarrisatin. Taib. Amudarrisatun ummuka. La ummi laisat bimudarrisatin. Taib, ini boleh. Nah, kalau kita mau jadikan dia dhamir, umminya, al-umnya, maka bagaimana, Akh Ibnu? Kita jadikan dhamir. La, huwa atau hiya? Hiya. Taib. Hiya laisat bimudarrisatin. Taib, na'am, ahsan. Amudarrisatun ummuka. La hiya laisat bimudarrisatin. La hiya laisat bimudarrisatin. Di sana kita dapati setelah laisa ada ta. Nah, laisat, kita katakan laisat. Ada ta'ut ta'nif yang menjelaskan bahwasanya isim laisa ini berjenis muannats. Isim laisa berjenis muannats. Maka laisa di sini kita tambahkan ta'ut ta'nits di akhirnya. Laisat bimudarrisatin. Dan isim laisa di sana adalah dhamirun mustatirun taqdiruhu hiya. Dhamir tersembunyi perkiraannya adalah hiya. Nah, dan khobarnya adalah bimudarrisatin. Nah, susunan jar dan majrur bimudarrisatin. Tidak, dia bukan seorang guru. Baik, kita coba sekalian tuliskan. Nah, kita sekarang coba
memberikan kesempatan kepada para pendengar untuk juga coba menjawab dua orang, agar ada yang bertanya dan ada yang menjawab. Di sini Ibu Eti sebagai yang bertanya dahulu di sini, kemudian Pak Aba Lukman yang menjawab. Nah, nanti kita tukar. Baik, untuk nomor yang pertama kita mulai lagi dari nomor yang pertama. Baik, coba dipraktekkan, dimulai dari Ibu Eti yang bertanya dan Pak Aba Lukman yang menjawab. Baik, tafadhalu. Bismillah. Amuhandisun abuka. Apakah bapakmu seorang insinyur? La, huwa laisa bimuhandisin. Tidak. Beliau bukan seorang insinyur. Taib. Nah, coba ditukar sekarang. Pak Aba Lukman yang bertanya, Ibu Eti menjawab. Yang nomor berapa, Ustaz? 2. Nomor pertama, masih nomor pertama. Pak Aba Lukman bertanya. Amuhandisun abuka. Apakah bapakmu seorang insinyur? La, huwa laisa bimuhandisin. Tidak. Dia bukan seorang insinyur. Taib. Nah, kita berlanjut ke nomor yang kedua. Ibu Eti yang bertanya. Amudarisatun ummuka. Taib, cukup. Apakah ibumu seorang guru? Nah, tidak usah diterjemahkan. Berikutnya, Pak Aba Lukman. La, hiya laisat bimudarrisatin. Taib. Nah, coba ditukar sekarang. Amudarrisatun ummuka. La, hiya laisat bimudarrisatin. 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 Taib, coba sekali lagi Ibu Eti. La. La, hiya laisat bimudarrisatin. Taib. Nah, ahsan. Taib, ahsan tuma. Baik, cukup insyaallah. Baik, barakallahu fiik, jazakumullahu khairan. Sebagai yang bertanya sekarang, kemudian Zalfa sebagai yang menjawab. Tafadhal. Amudarrisatun ummuka. Amudarrisatun ummuka. Kita berlanjut ke Ar-Raqm Tsalits, nomor ketiga sekarang. Gilang. Nomor ketiga saja. Atullabun ikhwatuka. La, laisu bitullabin. Taib. Nah. La laisu bitullabin. Taib, ini ana sambil menuliskannya. Taib, sekarang coba ditukar. Nah, Zalfa yang bertanya, Gilang yang menjawab. Masih nomor 3 ya Ustaz? Naam. Al-tullabun ikhwatuka. La, hum laisu bitullabin. Taib. Naam. Ahsantum. Atullabun ikhwatuka. La, hum laisu bitullabin. Atau boleh juga la laisu bitullabin. Ini keduanya seperti ini boleh. Nah, tapi di sini poinnya sebagai isim laisa di sana adalah dhamir waw. Nah, dhamir wawul jamaah sebagai isim laisa, kemudian susunan jar majrur bitullabin sebagai khabarnya. Taib. Kemudian Ar-Rabi, nomor yang keempat. Gilang bertanya. Amumarridatun akhawatuka. La, lasna bimumarridatin. La, lasna bimumarridatin. Taib. Jama' ataukah tunggal ya? Mumarridah ataukah mumarridat? Mumarridatin. Taib. Nah.
La hunna lasna bimumarridatin. Taib. Coba ditukar sekarang. Umma Zalfa yang bertanya. Amumarridatun akhwatuka. Amumarridatun. Akhwatuka. Nah, coba diulang sekali lagi Umma Zalfa. Amumarridatun akhwatuka. Taib. La hunna lasna bimumarridatin. Taib. Coba sekali lagi. Dimulai dari Umma Zalfa. Amumarridatun akhwatuka. Amumarridatun akhwatuka. Taib. La hunna lasna bimumarridatin. Taib. Nah, ahsantuma. Taib. Bagus. Barakallahu fikuma. Jazakumallah khairan. Naam. Barakallahu jazakallahu khairan. Wa jazakumallah khairan. Nah, kita sekarang berlanjut kepada nomor yang kelima di sana. Coba dibaca. Dimulai dari Ukhti Santi yang bertanya. Ibu Siti menjawab. Amudarrisun anta? Lastu mudarisan. Taib. Di sini karena pertanyaannya dengan hamzatul istifham, nah maka kita perlu mengawalinya dengan jawaban na'am atau la. Nah, maka yang tepat apa dia, Ibu Siti? Lastu anta. Taib. Lasta mudarisan. Lastu mudarisan. Taib. Lastu mudarrisan. Nah, lastu mudarrisan. Nah, karena orang pertama bertanya kepada orang kedua, nah, anta, maka yang menjawab tentu saja orang pertama. Maka kita pakai dhamir ta yang diperuntukkan untuk mutakallim. Lastu mudarrisan. Ini juga boleh ya, kalau kita mau tidak memakai ba, nah, yang fungsinya untuk menguatkan, ini juga boleh. Lastu mudarrisan. Nah, boleh juga lastu bimudarrisin. Nah, atau boleh juga ana lastu bimudarrisin. Ini juga boleh. Taib, sekarang coba ditukar. Ibu Siti yang bertanya. Mudarisun anta? La, lastu bimudarrisin. Taib, na'am ahsantum. Amudarrisun anta? La, lastu bimudarrisin. Nah, tidak, saya bukan seorang guru. Nah, taib. Kita berlanjut ke As-Sadis, nomor ke-6. Ukhti Santi bertanya. Ajadidu antum? Ajududun antum? Ajududun antum? Taib. Lastum bijududin. Taib. Di sini orang pertama bertanya kepada orang kedua jamak laki-laki. Maka yang menjawab bagaimana domirnya? Lasna. Taib. Naam. Ahsan. Maka bagaimana dia, Ibu Siti? Coba diulangi. Lasna bijududin. Lasna bijududin. Taib. Naam. Ahsan. Naam. Naam. Ajududun antum? Jududun. Naam. Apakah kalian ini orang-orang baru? Judud adalah jamak dari jadidun. Apakah kalian ini orang-orang yang baru? Ajududun antum? Lasna bijududin. Nah, tidak, kami bukanlah orang-orang baru gitu ya. Lasna bijududin. Taib, ahsan. Kemudian Ibu Siti bertanya sekarang. Ajududun antum? La, lasna bijududin. Taib, naam, ahsantum. Lasna bijududin. Nah, atau bisa juga nahnu lasna bijududin.
Dan bisa juga la lasna jududan, itu juga boleh. Nah, taib. Satu lagi, nah, coba dipraktekkan. Ukhti Santi bertanya. Ajadi datun saya rotuka. La jadi datus la jadi datun lastu saya rotan. Taib. Nah, ajadi datun sayyaratuka, apakah mobil kamu baru? Nah, maka kita ingin menjawab bagaimana? Tidak, dia tidaklah baru. Nah, tidak, dia tidaklah baru. Nah, di sini kita katakan la, kemudian dhamir yang tepat apa dia berarti? Hiya. Hiya, taib, ahsan. La hiya, kemudian laisa gimana? Laisat Jadi datin. laisat jadi datin. Laisat bijadidatin. Taib. Nah, ahsan. Taib. La hiya laisat bijadidatin. La hiya laisat bijadidatin. Tidak, dia tidaklah baru. Nah, di sini karena isim laisanya adalah berjenis muannats. Nah, yaitu dhamir mustatir, perkiraannya adalah hiya, kembalinya kepada sayyarah, maka kita tambahkan ta'ut ta'nits di akhir kata laisa, laisat. Kita katakan laisat. Nah, la hiya laisat bijadidatin. Taib. Coba ditukar sekarang. Ibu Siti bertanya sekarang. Jadi datun saya rotuka. La hiya laisat bijadidatin. Taib. Nah, ahsantum. Ajadidatun sayyaratuka la hiya laisat bijadidatin. Apakah mobil kamu baru? Tidak, dia tidaklah baru. Nah, taib, ahsantuma. Bagus sekali, barakallahu fikuma. Kita kembali lagi ke nomor yang pertama di sana. Abu Abdurrahman yang bertanya sekarang, kemudian Ibu Dini yang menjawab. Tafadhala. Bismillah, awalan. Amuhandisun abuka. La huwa laisa bimuhandisin. Taib, nam, ahsan. Kemudian Ibu Dini yang bertanya sekarang. Amuhandisun abuka. La huwa laisa bimuhandisin. Taib, nam, ahsan. Kemudian nomor yang kedua, Abu Abdurrahman yang bertanya. Amudarrisatun ummuka. La hiya laisat bimudarrisatin. Taib, nam, ahsan. Tukar. Amudarrisatun ummuka. La hiya laisat bimudarrisatin. Taib, coba diulangi. La hiya laisat bimudarrisatin. Taib, nam, ahsantuma. Cukup. Nah, bagus sekali. Barakallahu fikuma, jazakumallah khairan. Sekarang Ibu Dini yang bertanya, kemudian Ukhti Hartati yang menjawab. Baik, tafadhala. At-tullabul ikhwatuka. La hum laisu tullaban. Tayyib, naam, ahsan. Atullabun ikhwatuka la hum laisu tullaban. Naam, tayyib, ahsan. Coba ditukar sekarang. Atullabun ikhwatuka. La hum laisu bitullabin.
Taib, naam, ahsantuma. Kemudian nomor berikutnya, Ibu Dini yang bertanya. Mumarridatun akhawatuka. La hunna lasna mumarridatin. Taib. Iya benar. Taib, naam. Ahsan. Mumarridatun akhawatuka la hunna lasna mumarridatin. La hunna lasna mumarridatin. Nah, di sini dalam kalimat ini tentunya dhamir nun di sana sebagai isim laisa dan mumarridatin sebagai khobarnya laisa. Nah, dan khobar laisa kalau dia berbentuk mufrad seperti ini, artinya dia bukan dalam susunan kalimat, tidak juga susunan jar majrur, maka dia berada dalam keadaan nasab, dan tanda nasab bagi jamak muannats salim adalah kasroh. Nah, maka benar ya, bukan mumarridatan tapi naam, benar mumarridatin. Nah, jadi tanda nasab dan tanda jar dari jamak muannats salim, contohnya mumarridatin ini tandanya adalah kasroh. Taib. Nah, ahsan. Kemudian coba ditukar sekarang. Ukhti Hartati yang bertanya. Mumarridatun akhwatuka. La hunna lasna mumarridatin. Taib. Naam, ahsan. Taib. Nah, sedikit catatan berkaitan dengan intonasi. Nah, intonasi ini tadi sudah cukup baik, dan naam, kita dalam praktek berbicara, dalam melatih kemahiran berbicara dalam bahasa Arab, kita perlu memperhatikan intonasi, dan mungkin ini sebagian dari kita masih perlu untuk latihan ya, intonasi bertanya seperti apa, intonasi menjawab seperti apa. Nah, dan tadi sudah dicontohkan cukup baik, dan ini mungkin perlu menjadi catatan bersama kita bahwasanya kita perlu untuk berlatih intonasi itu sendiri, karena dalam melatih berbicara kita ingin kita berbicara sebagaimana orang Arab berbicara. Nah, tentunya bukan dengan lahjah bahasa Indonesia atau dengan lahjah, apa lahjah dalam bahasa Indonesia? Logat ya. Nah, bukan logat Sunda, bukan logat Jawa dan yang lain, tapi logat bahasa Arab. Nah, taib, cukup insyaallah Ukhti Hartati dan Ibu Dini, barakallahu fikuma, jazakumallah khairan. Nah, kita coba baca bersama nomor ke-5, ke-6 dan ke-7. Antum bisa ulangi setelah ana. Antum ulangi setelah ana, bisa mengikuti peserta yang ada di Zoom, di studio, ataupun dari tempatnya masing-masing bisa mengikuti setelah ana, agar kita dapat melatih kemahiran berbicara ini ya, melancarkan lisan kita berbahasa Arab. Baik. Karriru warai, antum ulangi setelah ana. Amudarrisun anta. Amudarrisun anta. Amudarrisun anta. Amudarrisun anta. La lastu bimudarrisin. La lastu bimudarrisin. La lastu bimudarrisin. La lastu bimudarrisin. Ajududun antum. Ajududun antum. Ajududun antum. Ajududun antum. La lasna bijududin. La lasna bijududin. Ajadidatun sayyaratuka. Ajadidatun sayyaratuka. Ajadidatun sayyaratuka.
Ajadidatun sayyaratuka. La hiya laysat bijadidatin. La laysat bijadidatin. La hiya laysat bijadidatin. La hiya laysat bijadidatin. La hiya laysat bijadidah. La hiya laysat bijadidah. Taib, naam, ahsantum. Barakallahu fikum. Nah, sedikit catatan tambahan bahwasanya tentu saja di antara hal yang sudah kita ketahui bersama umumnya bahwasanya orang Arab mensukunkan akhir perkataan mereka. Nah, sebagaimana tadi kita praktekkan di akhir, hiya laysat bijadidah. Tak marbuto di sana saat kita sukunkan dia maka kita baca dengan ha besar. Nah, atau misalkan la lasna bijudud. La lastu bimudarris. Nah, disukunkan dalam prakteknya. Namun karena kita saat ini masih dalam awal-awal pembelajaran bahasa Arab kita ini, maka lebih baik, nah, sebagaimana dikatakan oleh para alim dalam bahasa Arab, lebih baik bagi kita untuk membaca akhir kata ini. Nah, kita baca akhir kata ini agar kita mendapatkan faedah nahwu darinya, yakni kita mengetahui keadaan akhir dari kata tersebut. Nah, jadi lebih baik bagi kita pemula dalam bahasa Arab kita membaca harokat-harokat akhir ini agar kita terhafal, nah, di kepala kita berkaitan dengan hal ini. Walaupun kita tahu bahwasanya kaedahnya dalam berbicara orang Arab, mereka mensukunkan akhir perkataan mereka. Nah, dan ini bukan sesuatu yang sulit, insya Allah ya, bisa kita praktekkan dengan sendirinya ketika ya berbicara dalam bahasa Arab ya, tinggal disukunkan akhir perkataannya. Taib. Nah, kita coba berlanjut sekarang ke at-tamrin as-sabi', latihan yang ketujuh di sana. Yuwajjihul mudarrisu ila kullin minat tullabi as'ilatan yakunu jawabuha bin nafi wa yaruddu 'alaiha at-talib musta'milan lastu. Taib. Pengajar mengarahkan kepada setiap tulab, setiap murid, pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya adalah dengan nafi, peniadaan, kalimat negatif. Dan talib menjawab dengan mempergunakan kata lastu. Taib. Dan talib menjawab dengan mempergunakan kata lastu. Baik. Kita coba praktekkan di sini. Coba Akh Ibnu sekarang. Taib, ana bertanya, kemudian Akh Ibnu, peserta yang ada di studio, menjawab. Taib, siap Akh Ibnu? Nah, Ustaz. Taib. Amin amrika anta? La. Lastu min amrika. Taib, na'am, ahsan. Sekali lagi. Amin amrika anta? La. Lastu min amrika. Taib, na'am, ahsantum. Amutazawwijun anta? La. Lastu bimutazawwijin. Taib, na'am. Sekali lagi. Amutazawwijun anta? La. Lastu bimutazawwijin. Taib,
Naam, ahsantum. Seperti ini contohnya ya. Naam. Dan ini contoh ya. Kalau al-akh ibnu sudah mutazawwij ya. Naam, contoh saja. Tayyib, barakallahu fik. Naam. Kita jawab dengan mempergunakan kata lastu. Naam. Karena ini tentunya ini diantara tarkib kalimat yang sering kita pakai ya. Nah, penafian dengan kata laisa. Amin amrika anta, la lastu min amrika. Amutazawwijun anta, la lastu mutazawwijan. Atau la lastu bimutazawwijin. Tayyib. Kita coba berikan kesempatan pada pendengar untuk coba mengikuti latihan 7. Tayyib, siap menjawab Ibu Eti? Insyaallah. Amin amrika anti. La, lastu min amrika. Amin amrika anti. La, laisat min amrika. La, La, lastu min amrika. Masih sama Ibu Edi jawabannya. Oh iya. Sekali lagi. Amin amrika anti. La, lastu min amrika. Tayyib. Amutazawwijatun anti. La, lastu bimutazawwijin. Tayyib. Di sini sengaja kita ganti dengan muannats, maka dia dalam keadaan muannats kita tambahkan tak marbutoh di akhir Ibu Eti. Jadi mutazawwijatin. La lastu bimutazawwijatin. Taib. La, lastu bimutazawwijatin. Taib. Nah, sekali lagi. Amutazawwijatun anti. La, lastu bimutazawwijatin. Taib. Nah, berikutnya di sana. Amarildatun anti. La, lastu bimaridatin. Taib. Sekali lagi. Amarildatun anti. La, lastu bimaridatin. Taib. Nah, ahsan di sini maridun atau maridoh ya ini orang yang sakit ya. Apakah kamu sakit? Nah, tidak, saya bukanlah orang yang sakit. Taib. Kemudian yang terakhir di sini amuhandisatun anti. La, lastu bimuhandisatin. Taib. Sekali lagi. Amuhandisatun anti. La, lastu bimuhandisatin. Taib. Nah, bagus sekali Ibu Eti. Ahsanti. Barakallahu fiik. Jazakillahu khairan. Nah. Wa iyak. Taib, siap? Gilang? Taib. Amin amrika anta. La, lastu min amrika. Maratan tsaniyah. Sekali lagi. Amin amrika anta. La, lastu min amrika. Amutazawwijun anta. La, lastu bimutazawwijin. Taib. Maratan tsaniyah. Sekali lagi. Amutazawwijun anta. La, lastu bimutazawwijin. Taib, ahsan. Berikutnya, amarildun anta. La, lastu maridon. Taib, ahsan. Sekali lagi, amarildun anta. La, lastu bimaridin. Taib, ahsan. Berikutnya, amuhandisun anta. La, lastu muhandisan. Taib, maratan tsaniyah. Sekali lagi, amuhandisun anta. La, lastu bimuhandisin. Taib, na'am, ahsantum. Bagus sekali. Gilang, barakallahu fiik. Jazakallah khairan atas partisipasinya. Nah, kita berlanjut ke at-tamrin ats-tsamin, latihan ke-8 di sana. Perintahnya iqra'il mithala thumma adkhil inna 'alal jumalil atiyah. Bacalah misal, contoh, kemudian masukkanlah inna kepada kalimat yang
berikut ini. Baik, coba dibaca contohnya Al-Akh Ibnu. Nah, li salasu akhawatin. Asluhu salasu akhawatin li. Taib. Nah, di sini kita lihat li salasu akhawatin. Ini kalimat sebelum ada inna. Nah, sebelum masuk kepadanya inna, li salasu akhawatin. Saya memiliki 3 orang saudari. Nah, dan di sana asalnya kalimatnya susunannya adalah salasu akhawatin li. Salasu akhawatin li. Nah, 3 orang saudari saya miliki. Ya memang kalau diartikan ke tarkib bahasa Indonesia jadi kurang enak ya, tapi memang seperti itu asalnya ya. Salasu akhawatin li. 3 orang saudari saya miliki. Ini asalnya karena memang asalnya susunan kalimatnya adalah mubtada dan khobar. Mubtada di awal, kemudian datang setelahnya khobar. Nah, sementara pada susunan li salasu akhawatin, susunan jar majrur li di sana adalah khobar yang dikedepankan, sementara mubtada'nya adalah salasu. Nah, itu adalah mubtada yang diakhirkan. Nah, padahal asalnya mubtada itu di awal, kemudian khobar datang setelahnya. Taib. Dan ini enggak masalah ya. Ini enggak masalah. Taib. Kemudian susunan berikutnya coba dibaca Ibnu. Innali salasa akhawatin. Asluhu inna salasa akhawatin li. Taib. Nah, ahsan, cukup. Nah, di sana setelah kita masukkan inna, kita lihat innali salasa akhawatin. Sungguhnya saya memiliki 3 orang saudari. Di sini kita lihat dan kita ingat kembali bahwasannya inna amalnya adalah dia menasobkan mubtada dan menjadikan dia isimnya dan merofakkan khobarnya. Nah, di sini karena mubtada'nya adalah salasu, maka mubtada inilah yang kita ubah menjadi dalam keadaan nasab. Nah, mubtada inilah yang kita ubah menjadi dalam keadaan nasab. Karena itulah amalnya inna, menasabkan mubtada. Sehingga kita memberikan tanda asli nasab di sana yaitu fathah. Nah, sementara khobarnya di sana adalah susunan jar dan majrur, yaitu harful jar lam, kemudian domir ya untuk mutakallim atau orang yang berbicara. Dan tentunya kalau susunan khobarnya adalah harful jar dan kata yang majrur, maka tanda nasabnya nggak bisa terlihat di sana. Nah, hanya kita katakan mereka ini menempati tempatnya nasab karena mereka adalah khobarnya inna. Sehingga yang tadinya kita baca salasu, li salasu akhawatin dengan dhammah pada salas, pada mubtada'nya, setelah kemasukan inna kita baca salas dengan akhiran fathah karena dia sekarang adalah isimnya inna berada dalam keadaan nasab. Sehingga kita katakan innali salasa akhawatin. Innali salasa akhawatin. Nah, dan asalnya di sana inna salasa akhawatin li. Ini asalnya. Nah, asalnya jika mubtada'nya ada di depan, nah, sebagaimana biasa pada latihan-latihan yang telah lalu pada inna, mubtada'nya berubah jadi nasab. Inna salasa akhawatin adalah mudhofun ilaihi. Khabarnya adalah susunan jar majrur yaitu li. Nah, inna salasa akhawatin li.
Baik, kemudian pada latihan-latihan berikutnya kita tinggal coba memasukkan inna ke sana dan merubah apa yang perlu kepada perubahan setelah masuknya inna. Baik, coba dijawab nomor yang pertama dan kedua, Akh Ibnu. Naam. Wahid. Fil fasli khamsatu tullabin jududin. Inna fil fasli khamsata tullabin jududin. Tayyib, naam, ahsan. Naam, fil fasli khamsatu tullabin jududin. Di dalam kelas ada 5 murid baru. Kita masukkan inna ke dalam susunan kalimat ini. Nah, sehingga kita katakan inna fil fasli khamsata tullabin jududin. Nah, karena khamsatu tullab, khamsah di sana adalah mubtada. Setelah kemasukan inna, kita ubah dia menjadi dalam keadaan nasab karena dialah isim innanya. Nah, dialah isim innanya sehingga kita ubah dia dalam keadaan nasab. Sehingga kita baca inna fil fasli khamsata tullabin jududin. Sementara khobar fil fasli, nah, sementara khobar fil fasli dia tanda rafa'nya tidak terlihat karena dia di sini adalah susunannya berupa jar dan majrur. Baik, kita coba sedikit tuliskan di sini agar terbayang. Taib. Inna fil fasli khamsata tullabin jududin. Nah, kita lihat di sini ada perubahan yaitu pada akhir harokat khamsah. Dia menjadi fathah karena dia berada dalam keadaan nasab karena sekarang dia bukan mubtada tapi dia sekarang setelah kemasukan inna dia berposisi sebagai isimnya inna dan isimnya inna berada dalam keadaan nasab sehingga kita berikan tanda nasabnya adalah fathah di akhir. Taib. Kemudian nomor yang kedua coba dijawab Ibnu. Naam. Isnan lana mudarrisun jayyidun. Inna lana mudarrisan jayyidan. Taib. Ahsan. Inna lana mudarrisan jayyidan. Taib. Inna lana mudarrisan jayyidan. Mana di sini isim innanya, Akh Ibnu? Mudarrisan. Taib. Ahsan. Mudarrisan adalah ismu inna dan dia berada dalam keadaan nasab. Nah, ini hafalan ya. Isim inna berada dalam keadaan nasab dan tanda nasabnya kita berikan fathah di akhir. Nah, dan karena dia tidak ada al di awalnya maka dia bertanwin. Inna lana mudarrisan jayyidan. Dan jayyidan, nah, karena dia adalah sifat bagi mudarris atau kita katakan dia na'tun. Nah, sudah berlalu penjelasannya mengenai sifat atau na'at ya. Dan ini man'utun. Dan sifat itu atau na'tun mengikuti keadaan i'rab dari yang disifati. Kalau yang disifati keadaan i'rabnya nasab, maka sifatnya juga dalam keadaan nasab sehingga kita berikan tandanya yaitu fathah di akhir. Inna lana mudarrisan jayyidan. Sungguhnya kita memiliki guru yang bagus. Taib. Ahsantum. Kita berlanjut sekarang ke nomor yang ketiga. Kita berikan kesempatan pada pendengar untuk menjawab. Baik, tafadhali ukhti Rita, nomor yang ketiga di sana. Bismillah. Fi jaibi mi'atu
riyalin. Inna fi jaibi mi'ata riyalin. Taib, ahsan. Apa artinya ini, Ukhti Rita? Di dalam saku ada di dalam dompet saya ada 100 rial. Jaib. Jaib apa jaib? Jaibun maknanya adalah kantong. Kantong. Sesungguhnya di dalam kantong saya ada 100 rial. Rial. Taib. Nah, ahsan. Sekali lagi coba dibaca. Inna fi jaibi mi'ata riyalin. Taib. Inna fi jaibi mi'ata riyalin. Isim innanya di mana di sini, Ukhti Rita? Di mi'ata. Taib. Mi'ata ini adalah ismu inna. Taib. Nah, dan khobar innanya? Khobarnya riyalin. Khobarnya adalah fi jaibi. Taib. Susunan jar dan majrur ini. Nah, fi adalah harful jar, jaib adalah majrur. Bersama-sama mereka berdua membentuk khobarnya inna sekarang. Nah, dia bersama-sama adalah khobarnya inna. Taib. Nah, kemudian nomor yang keempat, Ukhti Rita. Fil hindi an-naharun kathiratun. Fil hindi anharun kathiratun. Coba diulangi. Fil hindi anharun kathiratun. Taib. Apa artinya ini? Di India Taib. ada banyak sungai. Taib. Nah, ahsan. Di India ada banyak sungai. Kemudian masukkan kepadanya kata inna. Inna fil hindi an-nahara kathiran. Inna fil hindi. Inna fil hindi an-nahara kathiran. Anharon kathi. Inna fil hindi anharun kathiratun. Taib. Di sini mana ismu innanya? An-nahar. Anhar. Nah, dan ismu inna berada dalam keadaan apa dia? Nasab atau rafa? Keadaan nasab. Nasab. Taib. Dan tanda nasabnya anhar di sini dengan fathah. Dengan fathah di akhir. Nah, maka kita baca bagaimana? Anharon. Taib. Anharon. Kemudian kathiratun atau kathirotan? Kathirotan. Taib. Kathirotan. Kenapa kathirotan? Karena di idofah dari anhar. Bukan idofah, satu lagi, yang lain. Apa susunan apa dia? Mudof. Sifat dan yang disifati. Atau na'at dan Na'at man'ud. Man'ud. Nah, kathiratan sebagai na'tun sehingga dia mengikuti apa? I'rab dari yang disifati atau man'ud. Nah, yaitu nasab. Maka kedua-duanya dalam keadaan nasab. Sehingga anhar di sini selain dia sebagai man'ud bagi kathirah, anharon juga dia adalah ismu inna. Nah, anharon adalah ismu inna dan ismu inna berada dalam keadaan nasab, tanda nasabnya dengan fathah di sini. Sedangkan susunan fil hindi adalah khobarnya inna. Baik, coba dibaca sekali lagi, Ukhti Rita. Inna Inna fil hindi anharon
Katsiratan. Taib, naam, ahsan. Taib, bagus sekali Ibu Ukhti Rita. Barakallahu fiik. Jazakillahu khairan. Naam. Baik, naam. Umma Zalfa, sekarang kita berlanjut ke nomor yang kelima. Coba dibaca, kemudian masukkan inna kepadanya. Naam, tafadholi. Bismillah. Al-Khamis. Laka barqiyatun fi maktabil baridi. Taib. Apa artinya ini? Inna artinya kamu memiliki telegram ya Ustaz? Naam, sahih. Telegram di Barqiyatun, kantor pos. telegram. Ya. Taib. Inna laka barqiyata fi maktabil baridi. Taib, naam, ahsan. Inna laka Barqiyata atau barqiyatan? Barqiyatan fi maktabil baridi. Taib, naam. Inna laka barqiyatan fi maktabil baridi. Yang mana di sini ismu innanya? Laka Ustaz. Laka? Barqiyatan. Taib, barqiyatan di sini adalah ismu inna. Nah, karena itu dia berada dalam keadaan nasab dan tanda nasabnya dengan fathah di akhir. Nah, sementara khobar innanya adalah susunan jar majrur laka. Nah, taib, nah, ahsan. Kemudian nomor ke-6 Umma Zalfa. Ini fil masorifi ya Ustaz. Masorifi itu ATM ya. Fil masrifi, bank. Nah. Bank. Li alfu dolarin fil masrifi. Saya memiliki 1.000 dolar di bank. Taib. Kemudian? Innali alfa dolarin fil masrifi. Sesungguhnya saya memiliki 1.000 dolar di bank. Taib. Yang mana di sini ismu inna, Umma Zalfa? Alfa, Ustaz. Taib, ahsan. Inna li alfa dolarin fil masrifi. Nah, sungguhnya saya memiliki 1.000 dolar di bank. Nah, di sini sebagai ismu innanya adalah alfa. Karena itu dia berada dalam keadaan nasab dan tanda nasabnya dengan fathah di akhir. Sedangkan khobar innanya adalah susunan jar majrur, harful jar dan isim majrur li. Ya. Dia adalah khobarnya inna. Taib, naam, ahsanti. Bagus sekali Umma Zalfa, barakallahu fiik. Jazakillah khairan atas partisipasinya. Bagian terakhir di sana ada al-kalimatul jadidatu. Baik, kita coba baca bersama. Nah, peserta yang ada di Zoom, di studio, ataupun yang ada di rumah masing-masing melalui radio ataupun yang lain bisa mengikuti setelah ana. Nah, tentunya ini untuk melatih apa? Kemampuan berbicara sehingga lisan kita dapat lancar mengucapkan bahasa Arab. Baik, antum ulangi setelah ana. Antum ulangi setelah ana. Karriru warai. Al-kalimatul jadidatu. Al-kalimatul jadidatu. Al-kalimatul jadidatu. Al-kalimatul jadidatu. Liqa'un. 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 Jayyidun. 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 Jaybun. 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 Juyubun. 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 Nahrun.
Nahrun. Nahrun. Nahrun. Anharun. 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 Barqiyatun. 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 Masrifun. 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 Masarifu. 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 Maktabul baridi. Maktabul baridi. Maktabul baridi. Maktabul baridi. Taib. Naam, ahsantum wa barakallahu fikum. Naam, di sana liqaun artinya adalah perjumpaan ya atau pertemuan. Liqaun pertemuan atau perjumpaan. Jayyidun, naam artinya yang baik, yang bagus. Jayyidun. Jaibun kantong. Naam, saku ya. Kantong atau saku, jamaknya adalah juyubun. Nahrun sungai, jamaknya adalah anharun, sungai-sungai. Barqiyatun telegram, nah, jamaknya adalah barqiyatun. Kemudian masrifun bank, nah, jamaknya adalah masarifu. Kemudian maktabul baridi kantor pos. Nah, maktabul baridi kantor pos. Baik, nah tampaknya ini yang bisa kita ambil pada malam hari ini dari materi yang ada. Baik, pada malam hari ini kita telah mengambil tadi masih melanjutkan dari latihan yang lalu, yaitu untuk melatih penggunaan kata laisa. Nah, di mana laisa ini kita katakan amalnya dia, perbuatannya laisa ini, yaitu dia menjadikan isimnya dalam keadaan rafa' dan menjadikan khobarnya dalam keadaan nasab. Kemudian laisa ini kita gunakan untuk menafikan. Laisa digunakan untuk menafikan. Dan kita tadi sudah praktikkan untuk bentuk-bentuk penggunaan laisa di sini. Nah, laisa ketika bersambung, ketika isim laisanya adalah berupa domir-domir. Nah, kita sudah praktikkan ini. Kemudian bagaimana kalau khobarnya kita tambahkan harful ba kepadanya. Nah, ini juga sudah kita praktikkan. Dan kemudian kita juga tadi mengingat penggunaan kata inna, di mana inna masuk ke dalam susunan mubtada yang diakhirkan dan khobar yang dikedepankan. Tadi kita contohkan misalkan inna lana mudarrisan jayyidan. Dalam susunan ini ismu innanya dikebelakangkan, yaitu mudarrisan. Sementara khobar innanya adalah susunan jar dan majrur, yaitu lana, ya, harful lam kemudian domir na. Baik. Dan kemudian tadi kita sudah mengambil kosakata baru yang kita dapati pada latihan ini, dan tentunya latihan-latihan ini adalah untuk membiasakan kita mempergunakan kata laisa ini dan juga kata-kata yang lain yang telah kita ambil bersama. Nah, dan tentunya latihan ini merupakan sesuatu yang penting karena bahasa Arab, mempelajari bahasa Arab ini adalah mempelajari kemahiran, dan kemahiran hanya bisa dicapai dengan latihan. Nah, maka perlu untuk praktek, perlu untuk latihan. Dan bahkan tujuannya
semestinya tujuan yang paling tingginya adalah kita mampu mempraktikkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, baik bicara, ataupun kemahiran mendengar, yakni mendengar perkataan-perkataan berbahasa Arab, ataupun membaca tulisan dalam bahasa Arab, ataupun menulis dengan bahasa Arab. Tentunya ini yang kita inginkan, kita bisa praktikkan, aplikasikan dia dalam kehidupan kita, tentunya semampu yang kita mampu. Semampu yang kita mampu, semaksimal mungkin yang kita bisa kita praktikkan. Karena berbahasa ini adalah ya praktek. Berbahasa ini adalah masalah praktek, bagaimana kita mengaplikasikannya. Kalau kita tinggalkan, kita nggak latih, tentunya akan tumpul lagi. Ketika kita latih, tajam lagi kemahiran tersebut. Kita tinggalkan, tumpul lagi. Maka sangat penting menjadikan bahasa Arab ini adalah bahasa yang dengannya kita sehari-hari berkomunikasi, ataupun paling tidak kita banyak bersinggungan dengan bahasa Arab sehingga kemahiran-kemahiran tadi terasah semuanya. Bukan hanya sekedar teori. Betapa banyak orang-orang yang mempelajari bahasa Arab dan hanya menjadikannya ilmu teori yang hanya dipelajari di kelas saja. Setelah keluar dari kelas, wassalam, tidak dipelajari, tidak dilatih sama sekali. Sehingga akhirnya banyak yang akhirnya mereka berhenti di tengah jalan pembelajaran. Mengapa? Bosan. Karena mereka menjadikannya hanya ilmu teori saja. Beda halnya kalau dia berusaha untuk mempraktikkannya dengan bicara, ya tentunya ke teman yang juga mempelajari bahasa Arab. Kemudian dia berusaha mengasah kemahiran mendengarnya terus dengan cara apa? Mendengar kajian-kajian berbahasa Arab dari YouTube misalkan. Ini adalah salah satu contoh agar kita bisa hidup bersama bahasa Arab. Begitu juga membeli kitab atau kitab berbahasa Arab yang mudah bahasanya, kemudian mempraktekannya, coba baca. Tentunya alangkah lebih baiknya dengan bimbingan, ya, bimbingan ustadz, agar bisa membimbing kita dan membenarkan bacaan kita. Dan begitu juga menulis dengan bahasa Arab. Sebisanya, semaksimal yang kita bisa kita praktekkan sehingga bahasa ini menjadi kemahiran yang sebenarnya dalam kehidupan kita, bukan hanya ilmu teoritis saja. Taib, barangkali ini yang bisa kita sampaikan dan pelajari pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita keberkahan hidup dengan ilmu-ilmu yang kita pelajari dan kita coba amalkan ini. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.